Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Damal Putranugrah. Hai, saya Vanessa. Oke, di sini hari ini kita akan apa nih, Bil? Wawancara mengenai tentang aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Ya, kebetulan Bil juga bisa, Adamal juga bisa. Kita sama-sama nih. Nah, Bil, Adamal pengen tahu nih, apa olahraga favorit Bil? Favorit aku renang. Renang, waduh. Mengapa Bil suka olahraga renang? Karena saya suka bermain air. Bermain air. Di kamar mandi ya selalu cecemekan badannya. Oke. Yang kedua, bagaimana Bil menjaga kesehatan tubuh Bil? Kayak gimana sih? Olahraga. Lalu apa yang Bil lakukan setiap hari jadi untuk menjaga kesehatan selain olahraga apa? Makan, tidur yang cukup. Makannya makan kayak apa dulu nih? Kalau junk food percuma. Kayak bobo 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Suka ini ambil, suka buah-buahan. Ya, suka. Apa tuh buah-buahannya? Aku suka buah-buahannya pisang. Pisang, waduh. Lalu apa makanan favorit Bil dari semua hal? Aku suka sama sushi. Waduh, sushi. Oke. Mengapa Bil suka sushi? Kenapa sih? Enak aja. Enak, katanya enak ya. Oke. Nah, kalau misalkan makanannya enak, lalu Bil gimana nih bisa ngerasain ketika Bil sakit gitu? Atau apa yang Bil lakukan untuk merasa lebih baik gitu? Kalau Bil sakit gimana gitu? Apa yang Bil rasain? Atau apa sih Bil yang bakal lakuin? Tidur istirahat. Dulu istirahat ke dokter ya? Ya, Dokter. Biasanya dokter mana? dokter Epi. Wah, sama. Nah, ini ya udah ya. Fisik Bil ternyata, masya Allah ya, bagus. Lalu suka olahraganya renang, buat tinggi tuh, buat tinggi. Kayak Adamal nggak bisa renang. Adamal bisa, cuman gaya meluncur doang. Bil mah bisa gaya apa Bil? Gaya apa? Gaya batu. Gaya katak. Gaya katak, wih hebat. Adamal mah nggak bisa tuh. Oke, selanjutnya, Bil, apa sih pelajaran yang Bil menjadi favorit di sekolah? Bahasa Inggris. Waduh, bahasa Inggris. Mengapa Bil suka pelajaran bahasa Inggris? Seru aja gitu. Seru aja ya, masya Allah, hebat ya. Gak seperti ini ya, gak seperti Damar ya. Kurang bagus ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Lalu bagaimana Bil belajar hal-hal baru gitu? Bil kan misalkan punya teman baru, pasti belajar yang baru. Nah, apa sih yang Bil rasain gitu? Seneng ya? Karena bisa ini ya, bisa mengeksplor semua hal yang Bil mau ya. Oke. Lalu kalau misalkan Bil gimana sih mengatasi kesulitan dalam mengerjakan tugas? Kalau misalkan nih Bil tuh suka susah misalkan dalam mengerjakan tugas, nah apa sih yang dilakuin sama Bil? Bertanya kepada guru. Oh hebat, bertanya kepada guru. Masya Allah. Tapi kalau ketemu? Enggak ya? Bertanya kepada guru saja ya, karena gurunya lebih pinter lah pastinya ya. Mungkin enggak. Nah ternyata aspek kognitif Bil di sini tuh, masya Allah ya, anak kecil ini bisa apa ya? Mata pelajaran yang dia suka adalah bahasa Inggris. Lalu padahal bahasa Inggris kita juga memang mahasiswa harus bisa ya, tapi kebanyakan karena males ya gitu, jadi balelo bahasa Inggrisnya. Masa iya kalau dengan anak kecil nggak mungkin kan, nggak boleh kayak gitu. Nah lalu Bil juga kalau misalkan susah, mengalami kesulitan belajar, ya Bil pasti bertanya. Nah begitupun kita sebagai mahasiswa juga. Berarti Bil kalau sisi kognitif udah bagus Bil, masya Allah. Nah lalu siapa teman terbaik Bil? Kan Bil pasti punya teman. Valeri itu laki-laki apa cowok sih? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Wih, Valeri perempuan ya. Nah, mengapa Bil suka bermain dengan teman itu?
Wih, frekuensi, ampun. Kalau nggak sefrekuensi mah nggak mau ya. Oke. Lalu Embil gimana sih ngerasain ketika Embil punya konflik atau misalkan punya masalah dengan teman Embil? Kesel ya, kesel. Terus pingin nenggel nggak pingin nenggel ya? Enggak ya. Lalu apa yang Embil lakuin nih biar konflik itu atau masalah itu tuh hilang atau beres? Meminta maaf. Meminta maaf. Walaupun misalkan gak dimaafin gimana? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting kita minta maaf doang deh. Betul, hebat. Lalu apa yang dilakukan menjadi ketika nanti besar lah? Nanti Embil punya impian apa sih nanti kalau misalnya besar? Udah besar? Aku pengen jadi dokter. Wih, jadi dokter. Makanya betul ya, bahasa Inggrisnya harus wah, hebat, harus mantap ini mah. Ada misalkan pingin belajar ke luar negeri nggak sih? Ya, Wih, kemana? ke Jepang. Wadah, hebat. Berarti bahasa Jepangnya harus bagus ya. Betul. Lalu, mengapa Embil pingin menjadi seorang dokter? Karena kalau ada yang sakit bisa aku bantu. Hebat, masya Allah. Nah, lalu Embil gimana sih cara Embil mengatasi perasaan sedih atau lagi marah? Marah atau sedih gitu. Sabar. Iya. Tapi suka marah-marah ke mama nggak? Nggak pernah. Bagus. Nah, tapi apa ya? Menurut Embil itu apa ya? Selalu bersabar katanya teman-teman. Lalu nggak boleh marah ke siapa-siapa, nggak boleh melampiaskan ke orang lain. Tapi kita juga bisa lakukannya dengan sabar, ikhtiar juga, sholat, ibadah, betul? Nah, betul. Nah, nih apa yang Bil suka lakuin di waktu luang gitu kan? Bil kalau misalkan waktu luang suka ngapain sama mama, sama adik? Bermain di mana? Di luar? Di rumah. Oh, di rumah ya? Iya, kita ada ya. Oke, Bil, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Embil suka dalam diri Embil? Aku yang paling suka adalah berprestasi. Berprestasi apa aja tuh kalau boleh tahu? Kayak sains, bahasa Waduh. Inggris. Waduh, pantesan suka bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya, ada nggak yang ingin diucapkan oleh Embil kepada mama, kepada mungkin kepada nenek, kepada adik sendiri? Ada nggak? Ada. Apa? Terima kasih ya sudah merawat aku sampai gede ini. Terima kasih banyak Bun, Tata, Mama. Terima kasih ya. Kalau untuk Mama Yun ada nggak? Tidak ada. Waduh. Kalau buat ayah? Tidak ada juga. Bapak Jaka nggak ada? Nggak ada. Cuma Oke. gitu doang. Cuman untuk Embun, adik, Embil. Oke, mungkin teman-teman alhamdulillah sekarang kita bisa simpulkan bahwa Embil usianya berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Ternyata berbicaranya sudah fasih ya, Masya Allah. Bahwa ada orang yang berkata kayak seperti ini, orang anak usia 9 tahun ini pasti berbicaranya belepotan gitu. Padahal enggak ya, ini sudah dibuktikan bahwa 9 tahun pun udah tahu kemana-mana dibanding kita ya sebagai mahasiswa gitu. Jadi jangan meremehkan orang lain. Lalu kita simpulkan juga bahwa Embil itu seorang anak kecil yang memang berprestasi dalam sains, bahasa Inggris, lalu dia suka bahasa Inggris juga ya. Lalu olahraganya suka renang juga, padahal ada orang nggak suka ya, bukan nggak suka sebenarnya, kurang bisa gitu, kataknya nggak bisa ya, dan Amar bisanya cuman gaya seluncur ya sama gaya yang bebas doang katak. Nah itu doang gitu. Ternyata teman-teman alhamdulillah kita sudah tadi lihat di fisik, di psikososial, lalu di di pemikirannya gitu, bahwa Embil ini anak
anak kecil akhir ya, anak-anak akhir yang sudah memang seperti matang ya, kayak seperti orang dewasa ya. Ambil juga suka apa sih hobinya? Hobi yang lain gitu, suka nonton apa gitu? Nonton film. Film apa tuh? Film horor. Oh, kalau drakor nggak? Oh, nggak suka drakor. Kenapa nggak suka? Kan masih kecil. Oh, masih kecil ya, betul hebat. Nah tuh teman-teman, itu tuh kita tahu bahwa Embil itu bisa membedakan, usia 9 tahun itu sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Maka biasanya usia 9 tahun ini egonya besar, tapi tidak gitu, karena malah yang ego besar sekarang itu usia-usia remaja seperti kita gitu. Masa iya kita kalah sama usia anak kecil 9 tahun, 12 tahun, 11 tahun, kan nggak mungkin. Nah mungkin segitu saja dari Damar sebagai yang penanya untuk wawancara Ambil hari ini. Terima kasih Ambil udah mau menyempatkan waktunya. Mungkin ada yang ingin dikatakan kepada mungkin teman Adamar atau guru Adamar? Nggak ada ya. Ya udah sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, dia itu memang terlambat dalam berjalan itu dalam usia 2 tahun kurang sebulan gitu, lebih sebulan, 25 bulan. Oh 25 bulan, oke. Untuk seperti berbicara itu dari berapa ya? 7 bulan juga udah bisa bicara, tapi bingung tuh dalam berjalan terlambat, mungkin dari ya waktu lahir mungkin ada tergangguan waktu lahir gitu. Baik, waktu bicara berarti lebih dulu ya dibanding berjalan. Yeah. Nah, kalau berbicara seperti apakah fasih seperti sekarang atau bagaimana? Berbicara seperti layaknya seorang anak, tapi mungkin dia itu dalam berbicara itu ada apa itu kan apaan sebenarnya? Oh iya. Kurang jelas gitu. Oh, oke ya. Baik, mungkin Embil itu memang dilahirkan di keluarga Oma Yuyun. Teman-teman kita hari ini memang sudah mengetahui bahwa itu cerita dari omanya Oma Yuyun tentang terkait Embil. Nah lalu mungkin Mama Yuyun atau omanya Embil ingin ada yang disampaikan ke Embil kira-kira? Ada. Terima kasih udah jadi cucu yang baik. Terima kasih udah jadi apa menghiasi hari-hari. Terima kasih udah mungkin menghapus asal lelah setiap harinya. Terima kasih udah menghiasi hidup. Terima kasih juga udah menjadi anak yang penurut, juga pintar. Banyak hal yang mungkin gak bisa diungkapkan dengan kata-kata cukup. Terima kasih buat Mia. Oke. Kita sudah lihat ya tentang kata-kata dari omanya Embil, bahwa sangat Masya Allah juga ya, kalau ternyata Oma Embil ini sangat sayang banget kepada Embil teman-teman ternyata. Dan apa sih, ada nggak yang paling berkesan gitu dalam hidup Oma Yuyun terhadap pelakuan Embil terhadap Oma paling berkesan menurut paling berkesan bikin ketawa tiap kali, bikin ketawa, bikin bangga, bikin senang itu. Kalau boleh tahu sekarang Embil sekolah di mana? SD Asalam. Kelas 4. Kelas 4, masih kelas 4 teman-teman ternyata. Dan usianya 9 tahun ya tadi kata Embil. Oh ya, 9 tahun.
Oke, baik, mungkin segini saja yang bisa Damar sampaikan dan Oma Yuyun sampaikan. Oke, terima kasih. Sekian dari Damar dan Oma Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai, nama aku Vanessa. Nanti dulu. Ada waktu dulu. Aduh nanti Umil ya. Iya. Salam. Oke.